Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya Mia Inggita. Untuk PK card kali ini berjudul Perasaannya Ketika Kamu Pergi. Oke, jadi nanti aku bakal ngejelasin tuh ciri orangnya, energi hubungan kamu sekarang dengan dia seperti apa, perasaannya ketika kamu pergi dari dia itu gimana, dan saran tentunya untukmu. Oke, aku bakal bagi ya, untuk kali ini spesial 2 deck aku jadiin satu, dan ini berisi zodiak dan juga segala macam ini ya. Oke, aku bakal coba untuk elemen-elemennya aku udah masukin juga. Oke, baik, untuk pilihan file nomor 1, perasaannya ketika kamu pergi. Oke, file nomor 1. Oke, di sini ada Moon. Oke, baik, ini file nomor 1. Kemudian file nomor 2, perasaannya ketika kamu pergi. Oke, sini ada Libra. Halo Libra, atau kamu mungkin dealing sama yang berchartnya ada Libranya atau energi Libra. Oke, kemudian perasaannya ketika kamu pergi. Oke, file nomor 3. Oke, semuanya ini semua ya ternyata air sign. Oke, baik ya. Oke, untuk teman-teman semuanya bisa dipilih ya, file 1, 2, dan 3. Kalau kalian masih bingung bisa di pause dulu. Oke, kita ini dealing dengan orang yang ibaratnya selama ini ngasihin kamu kebahagiaan, ngasihin kamu suatu apa ya, rasa yang aku tuh sebenarnya pengennya dia gitu kak. Iya, aku ngerti gitu ya, aku pengennya sebenarnya dia orang yang membuat aku bahagia selama ini, yang paling stand out lah dari pilihan-pilihan aku yang lain gitu kak. Gitu yang aku dapetin ya, dimana kamu ngerasa kayaknya dia deh orang yang pas buat aku gitu, yang aku lihat di sini energinya ya. Oke, baik, tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja ya. Oke, untuk file nomor 1. Oke, di sini ada Moon. Oke, di sini ada angkanya 14 juga, mungkin signifikan number juga untuk kamu ya. Perasaannya ketika kamu pergi, file nomor 1, kamu sepertinya dealing sama orang yang kemungkinan besar di birth chartnya mungkin ada Pisces gitu ya, yang aku lihat di sini energi moonnya Sun, Moon, Rising, Mars, Venus sign-nya. Kemudian orang ini itu memberikan kesan misterius gitu buat kamu ya, orangnya misterius, orangnya kadang tuh kayak suka berubah-ubah gitu, kayak kadang so sweet, kadang tiba-tiba hilang gitu aja, kadang cuek kayak gitu, dan rasanya tuh bingung harus ngedescribe dia tuh orangnya seperti apa. Perasaan kamu ke dianya tuh jadi kayak penasaran gitu ya kak ya, gregetan juga, dia tuh sebenarnya maunya apa, dia orang kayak gimana. Kadang terlalu tertutup gitu kak, kadang aku ngerasa dia kayak tulus banget ke aku, kadang kelihatan kayak tertarik, kadang juga enggak. Sebenarnya dia tuh pengennya gimana, orangnya kayak gimana tuh kadang suka nggak jelas gitu kak, gitu yang aku lihat. Oke, jadi di sini aku ngelihat kamu tuh dealing sama orang yang sebenarnya suka apa ya, suka incunnya tuh with their apa ini ya, imagination. Aku ngerasanya gitu, dia tipikal orang yang sebenarnya lebih banyak nggak mengekspresikan secara komunikasi ke kamu. Aku ngelihat dia ini tipikal orang yang penuh dengan misteri memang, jadi kayak nggak banyak hal yang kamu tahu tentang dia. Dia lebih banyak kayak menyelami perasaan dia sendiri daripada memperlihatkannya ke kamu. Terus dia itu terlalu banyak apa ya, kayak ketutupnya tuh di pikiran dia aja gitu, tanpa akhirnya dia realisasikan ke kamu atau diutarakan ke kamu gitu, aku ngelihatnya gitu.
Oke, baik, kita akan coba ya. Baik, untuk ciri orangnya ya. Ciri orangnya ya, untuk pal nomor 1, ciri orang yang kamu lagi dealing nih seperti apa? Oke, loncatnya jauh. Oke, di sini ada Shaolin Master. Be graceful in movement and action. Oke, jadi orangnya memang nggak tergesa-gesa. Orangnya tuh sebenarnya orang yang ibaratnya udah secara spiritual dan aksinya itu sebenarnya dia balance ya. Dia coba untuk nggak terlalu gerasa gerusu sampai dia yakini betul untuk sesuatu hal. Kemungkinan mungkin orangnya kayak gini ya, nggak banyak mungkin dia cepak rambutnya gitu ya, botak kayak gini, mungkin botak 2 cm, atau kelihatan tuh matanya seperti ini dengan alis tebal, tatapan mata tajam, bibir agak bervolume, dan hidungnya ya ibaratnya mancungnya sedang lah ibaratnya gitu ya, yang secara badan juga dia nggak gemuk, nggak kurus, nggak terlalu berotot banget, nggak muscular body, cuma ada lah gitu ya, maksudnya tuh postur tubuh yang agak sedang gitu, sedang dan tidak nggak berlemak lah ibaratnya. Menurut aku ngeliat posturnya kayak sedang, nggak terlalu tinggi banget, nggak terlalu pendek banget, sedang ya, aku lihat kayak gitu. Sejauh ini sih yang aku lihat tipikal orangnya kayak manly gitu tetap ya, walaupun nggak kayak mengintimidasi serem gitu. Yang aku lihat tuh kayak pembawaan orang yang bisa diandalin, walaupun masih terlihat muda gitu yang aku lihat. Oke. Terus di sini aku ngelihat kayak dia tipikal orang yang suka fokus ke area praktikalnya dia juga gitu ya. Jadi spiritual sama actionnya dia itu dia realisasikan, apa yang dia pikirin dia coba untuk merealisasikannya, kecuali perasaan. Oke, dia mau terlihat tangguh gitu soalnya yang aku lihat di sini. Jadi dia kalau melakukan sesuatu pasti dia coba untuk balancing tuh apa yang dia pikir sama dia rasa. Dia make sure dulu banget ya secara internal, baru dia lakukan secara aksi. Itu pun aksinya dia bakal nggak akan gerasa gerusu gitu. Yang aku lihat tuh kayak tetap step by step. Gimana sih kayak seorang yang nge-approach dengan baik-baik karena dia punya niat baik gitu. Aku soalnya dia ngelihat dia tuh kayak punya jiwa kesatria gitu ya, jiwa yang tangguh gitu, yang nggak akan cuma kayak lasting energy gitu yang kurang bertanggung jawab gitu. Yang aku lihat di sini, soalnya di sini kan ada ibaratnya untuk alat dia untuk berdoa di sini ya kan. Jadi di sini juga aku lihat ada hewan. Jadi di sini dia tuh dari ketangguhannya dia juga dia punya kayak semacam jiwa yang pengasih lah gitu yang aku lihat. Jadi dia orang yang bisa diandelin, punya pembawaan yang jiwa kesatria, dia punya kebalance antara ibaratnya duniawi dengan spiritual gitu ya, ibaratnya keras gitu di luar gitu ya, tangguh gitu ya dia untuk mempertahankan dirinya atau membela seseorang gitu ya. Tapi itu semua core tetap dari hati nuraninya dia, kelembutannya dia, sejauh mana dia bisa ngebalance antara kekuatan dan juga kelembutan yang aku ngerasa sesuai dengan ini ya, be graceful in movement and action. Jadi dia tahu betul harus ngebalance-nya tuh seperti apa gitu yang aku lihat. Oke. Ciri orangnya untuk pal nomor 1 ya. Ciri orangnya untuk pal nomor 1. Oke, di sini ada counselor. Oke, Archangel Azrael. You are a natural counselor and many people benefit from your guidance and reassurance. Jadi aku ngelihat dia memang yang tadi aku bilang ya, dia tuh punya
sisi spiritual yang tinggi juga gitu yang dia tuh sebenarnya udah di guidance, ibaratnya kalau kemungkinan dia punya higher being atau HB sebutannya, kalian bisa google apa sih itu HB gitu ya, dia tuh udah di guidance gitu, divine guidance lah ibaratnya dari energi ilahi gitu, untuk tadi ya ngeprotek orang yang mungkin kurang beruntung dalam hidupnya atau dilakukan secara tidak adil. Dia mempunyai ketangguhan dan juga kelembutan gitu dari dalam dirinya. Yang aku lihat dia banyak membantu orang dengan sebagai tadi ya konselor gitu. Dia ya coba untuk memberikan advice kalau ada permasalahan, terus dia mencoba untuk membimbing orang-orang agar mungkin hidupnya jauh lebih baik lagi, entah itu akhirnya secara knowledge ataupun secara bimbingan coach life gitu kali ya. Oke, jadi dia tipikal orang yang bisa diandalkan yang tadi aku udah jelasin. Oke, aku pengen tahu energi hubungan kalian itu gimana sih ya. Energi hubungan kalian sekarang itu gimana? Oke. Baik, di sini ada Libra. Halo Libra. Atau kamu dealing sama orang yang Sun, Moon, Rising, Mars, Venus sign-nya, birth chart-nya ada Libra. Ada Six of House ya. Oke. Kemudian di sini ada Neptunus, pas banget Neptunus ya. Di sini ada Moon juga ya, energi Pisces-nya tinggi juga di sini. Kemungkinan besar ya, yang tadi kamu ibaratnya dealing gitu ya sama orang yang aku ngerasa energi hubungan kalian itu kayak mencoba untuk memberikan apa ya, harmoni antara apa yang kalian pikirkan dengan apa yang terjadi di realitanya. Yang aku lihat kayak gitu, mencoba ngebalance itu. Kayak baiknya aja deh gimana yang bisa kita lakuin sekarang gitu. Kalau aku lihat di sini soalnya dari tadi terkait tentang balancing terus ya. Lihat tuh bentuk tangannya selalu balance, ini balance juga. Dia juga ngebalance antara kekuatannya dan juga kelembutannya dia juga. Dan di sini ada Libra. Aku ngelihat tuh bener-bener kayak energi hubungan kalian tuh coba untuk ngebalance antara ya itu apa yang kalian inginkan, kalian rasakan dengan apa yang harusnya kalian berikan ke satu sama lain. Yang aku ngerasa kayak gitu. Coba kita dive deeper lagi ya. Ini energi hubungan kalian gimana sekarang ini ya, untuk nomor 1. Waduh. Oke, baik. Di sini ada the butterfly, relationship evolving to the next phase, healing the inner child growth. Oke. Bagus. Kemudian di sini ada ascending, transcending obstacle, learning, expansion, new phase, and preparing for union. Oke, bagus. Jadi di sini aku ngerasa kayak ya ini energi hubungan kalian tuh kayak coba untuk baiknya gimana deh dengan keadaan kita sekarang. Kalau kita memang baik untuk satu sama lain, ayo kita ke next phase-nya gitu ya. Aku ngerasa memang energi hubungan kalian yang sekarang itu sejauh ini masih kayak positif ya. Walaupun kamu ngerasanya kayak aduh ini di awal-awal hubungan kalian tuh kayak ini apa kayak yang cuma selewatan kayak biasanya ya gitu. Jadi kalian mencoba pengen tahu gitu ya, ini tuh apa cuma apa ya, energi-energi yang kurang bisa menetap di hubungan percintaan yang cuma selewatan. Tadinya tuh kamu tuh ngiranya tuh model-model kayak gitu karena yang tadi ya kamu ngerasa masih ada hal yang banyak yang mungkin kamu belum tahu tentang dia, yang kamu ngerasa kayaknya sih dia apa sih masih belum punya keinginan punya hubungan yang lebih dari sama aku gitu. Kayak
apa ya, susah gitu. Dari tadi aku tata bahasanya juga jadi amburadul ya, aku ngerasa di file ini. Jadi kayak energinya tuh kayak masih energi yang ya udah gimana baiknya deh gitu yang aku ngerasain. Tapi aku ngelihat di sini energi kalian masih di alur yang baik kok, nggak seburuk di awal yang dirasa gitu ya. Yang aku ngelihat yang tadi ya, sebenarnya dia tipikalnya kayak gitu. Mungkin dari luar kelihatan kayak dia ada kemungkinan cuma kayak selewatan main-main mungkin sama aku, tapi kalau aku lihat energi dia secara lebih dalam lagi, dia orangnya coba bertanggung jawab kok atas tindakannya dia, jadi kamu nggak perlu khawatir menurut aku. Oke, baik, aku bakal ke selanjutnya ya. Perasaannya ketika kamu pergi itu gimana? Oke, aku pengen tahu perasaannya ketika kamu pergi itu dia gimana. Oke, baik. Ya. Di sini ada the tower duar gitu ya, langsung kaget dianya. Saya di sini ada two of sword ya. Dia kayak ngerasa pertama kayak ya itu kok pergi ya gitu. Dia sebenarnya kayak perasaannya ini berarti aku harus move on ya gitu, berarti kita nggak bisa lanjut ya gitu. Aku ngerasanya dia kaget sebenarnya, kok kamunya pergi ya gitu, karena dia mencoba kayak memahami situasi gitu, kenapa kamunya pergi gitu, masih memikirkan tentang apa yang salah gitu. Jadi dia confused sendiri gitu, aku ngerasanya kaget tuh dia pas waktu kamu yang pergi, maksudnya tuh menghilang gitu ya dari dia, kayak why gitu, dia bingung. Yang aku rasa energinya kayak gitu, dan dia mencoba untuk kayak ya udah deh kalau kamunya mau pergi, yang tadi aku bilang ya, energinya dia tuh sebenarnya yang baik kita bisa lakuin aja deh gitu sekarang gitu, yang aku ngerasa kayak gitu. Dan di sini dia sebenarnya ya dari pihak dianya tuh sebenarnya dia pengen ada kayak kesempatan untuk lebih loh gitu, tapi kayaknya mungkin dari kamunya atau vice versa inilah ya, ini energi itu vice versa. Aku suka lihat di komen yang kayak aduh kebalik kah ini energi aku energi dia. Ini readingan general, jadi kemungkinan energi bisa bolak-balik, bisa jadi energi kamu atau dia kayak gitu. Oke. Baik, untuk di sini aku ngerasa perasaannya kayak gitu ya, agak menyayangkan sih gitu, tapi dia mencoba untuk mengambil pelajaran aja di sini. Apa yang salah ya, mungkin dia coba untuk kayak mencari kayak semacam penjelasan secara internal gitu kali ya, kayak berasumsi mungkin ini mungkin itu, ya udah deh semacam kayak gitu. Oke, aku pengen lebih tahu lagi ya ini kamu ya, perasaannya ketika kamu pergi dia itu gimana. Oke, pengen tahu dari kartu lagu yang aku tulis sih. Waduh. Oke. Ya, di sini ada bawalah cintaku Afgan, resonate banget ya. Bawalah pergi cintaku, ajak kemanapun kau mau, jadikan temanmu paling kau cinta. Si dianya kayak ya udah gitu, ibaratnya kalau kamu mau pergi dari aku ya udah bawa aja sekalian apa yang aku rasa ini. Intinya sebenarnya dia masih punya perasaan sama kamu gitu, yang aku rasain gitu ya. Jadi di sini ada like a star, Corinne Bailey Rae. I have come to understand the way it is. It's not secret anymore, cause we've been through that before. From tonight I know that you're the only one. I've been confused in the dark. Now I understand. Jadi dia juga sebenarnya kayak semacam ketika kamu pergi ya, kayak bikin dia jadi tersadar gitu, kayak self realization gitu, yang kayak
sayang banget, aku sebenarnya pengen kamu loh gitu. Sebenarnya jadi kayak semacam membuat dia lebih sadar gitu ya, duer gitu ya. Dia saking jadi kaget gitu kan dengan kamu tiba-tiba pergi. Why, kenapa kamu tiba-tiba pergi, kenapa tiba-tiba kamu menghilang kayak gitu. Itu juga membuat dia jadi kayak lebih sadar gitu ya, sadar waktu, sadar apa selama ini aku belum terlihat memberikan apa yang baik buat kamu dalam hubungan ini mungkin gitu ya. Mungkin kamu ya itu ya pengen kejelasan sebenarnya kamu tuh dia tuh suka apa enggak sama kamu, pengen punya komitmen apa enggak sama kamu, tertarik enggak sama kamu gitu ya. Pengen ada kejelasan atau gimana, tapi keadaannya tuh yang kayak yang aku lihat tuh terlalu pasrah ya, dianya mungkin kurang menunjukkan secara ekspresi ke kamu, secara action ke kamu, jadi kamu juga ya salah mengira gitu yang aku tangkap. Oke, aku pengen ambil tarik dari channel message-nya ya, perasaannya dia nih, perasaannya dia ke kamu nih ya. Oke, perasaannya dia ke kamu ketika kamu pergi nih. Oke, untuk tahun nomor 1. Oke, baik. Ya. Jadi hancur semua. Itu kali perasaan dia. Rasanya jadi hancur semua. Apa yang aku tata, dia udah ancang-ancang kamunya pergi gitu ya. Oke, I'm not sure what I want. Oke, bingung dianya yang tadi aku bilang ya. Dia jadi tambah bingung, aku harus gimana, apa yang aku harus lakukan. Tapi dia sendiri mungkin masih belum jelas dengan apa yang dia mau juga sih ya, jadi energinya terlalu begini gitu ya. I want to know more about you. Kenapa dia masih belum apa ya, ancang-ancang untuk mungkin lebih mendekati dirimu atau bagaimana ya, karena dia sebenarnya pengen masih tahap lebih mengenal satu sama lain, belum terlalu tahu tentang kamu juga sebenarnya yang aku lihat belum terlalu tahu tentang dia ya. Mungkin dia kamunya mungkin emosinya tuh kayak ini kok belum dijelas-jelasin gitu ya. Kok belum ke tahap ya kamu ya maunya apa gitu ya di keadaan kayak gini. Terus kamu tuh mau apa enggak sama aku. Mungkin dia sama kamu tuh nggak dalam satu lembaran yang sama menurut aku, yang kayak paham mungkin terkait tentang waktu, atau kamu ngerasanya ini kelamaan dalam proses pengenalan atau terlalu lamban dalam proses pengenalan gitu ya. Sedangkan dia ngerasanya kayak ya iya kan kita belum mengenal, mungkin dia waktunya sama kamu tuh berbeda gitu. Menurut kamu sebulan saling kenal tuh kayak itu terlalu lama kak gitu. Menurut dia ya seenggaknya pengenalan mungkin 3 bulan dulu, atau ya mungkin ada hal yang berbeda lah yang aku lihat secara pahamnya gitu. Aku dari tadi kayak ngerasa ditarik untuk harus tetap ngasihin kamu channel message lagi nih. Oke, aku bakal ikutin intuisi aku. Oke, channel message saja tambahan. Oke, baik. Oke. Ya, di sini ada where do we go from here. Iya, dia jadi kayak abis ini harus gimana? Kita mau gimana? Ya mau gimana? Kamunya udah pergi gitu kan ya. Dia bingung gitu. Emang harusnya gimana gua gitu, emang dari sini kita bisa kemana gitu, mau jadi apa. Dia juga bingung, keinginan kamu pengen jadi teman, jadi lebih dari teman atau gimana gitu. Dia yang aku lihat di sini kamu tuh sama dia energinya kayak apa ya, kayak mirroring gitu ya. Apa yang dia masih bingung tentang kamu, kamu juga masih bingung tentang dia, dan terjadi kayak semacam kesalahpahaman yang aku rasa gitu ya. Jadi di sini ada don't think I don't care about you because I really do. Ya, jadi dia itu di saat kamu pergi juga sebenarnya
dia tetap energinya kayak tetap ke kamu ya, masih mikirin kamu, masih peduli sama kamu kayak gitu. Dia bukan tipikal energinya suka loncat-loncat kok yang aku lihat di sini gitu. Oke. Baik, aku bakal lanjut ya. Untuk selanjutnya aku bakal kasihin kamu saran ya, kamu baiknya gimana. Oke, saran baiknya kamu gimana untuk PAL nomor 1. Oke, saran untuk PAL nomor 1 langsung. Oke. Receive. Oke, kita baca bareng-bareng ya. You are a kind and loving soul who constantly reach out and give to others, but now it's time for you to learn how to graciously receive. Just as with the ebb and flow of the tides, the art of giving and receiving is the natural law and order of the universe. Jadi disaranin untuk kamu, kamu pergi aja kalau kamu nggak dapetin apa yang udah kamu berikan gitu. Ini sarannya. Kalau misalkan dia di saat kamu pun sampai udah pergi gitu ya, pergi dari dia nggak reach out kamu duluan, hubungin kamu duluan, memberikan apa yang apa yang kamu pantas dapatkan gitu ya, kamu nggak perlu menoleh lagi ke dia menurut aku. Dan di sini kamu sepertinya udah mengerti ya kenapa kamu harus pergi, ya karena dia nggak jelas, atau karena hubungan ini secara mungkin komunikasinya atau hal-hal yang lain tuh masih kurang sehat dalam menjalin hubungan yang tanpa kejelasan, atau hal-hal yang menurut kamu tuh kurang grounding. Di saat kamu ngerasa nggak dapetin hal yang kamu udah berikan gitu ya, apalagi di sini tadi kita ngomongin tentang balance ya, dan di sini juga ada Libra gitu, yang aku ngerasa memang diperlukan adanya keseimbangan dalam hubungan ini gitu. Kalau kamu ngerasa kamu udah memberikan, misalkan memberikan waktu atau hal-hal yang lain, perhatian segala macam ke dia, dan kamu gak ngerasa dapetin hal yang sama mungkin dari dia, udah waktunya kamu tuh gak cuma memberi, tapi kamu juga ngerasa pantas untuk mendapatkan apa yang udah pernah kamu berikan juga ke orang lain gitu. Jadi ada saatnya kamu memberi, ada saatnya kamu menerima, dan disinilah waktunya kamu untuk menerima gitu menurut aku. Oke. Baik, untuk zodiaknya ya, di sini aku ngelihat birth chartnya itu ada Libra, Pisces, Virgo. Oke. Kemudian ada Scorpio, ada Gemini, Libra, Aquarius. Oke, baik. Aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk PAL nomor 1. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau misalkan kalian pengen lebih menggali ya terkait tentang readingan ini atau hal yang lain tentang kehidupan kalian, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku, nanti akan tersambung langsung ke WhatsAppku. Oke. Kemudian kalau kalian tertarik untuk melakukan quick reading tarot gratis, aku biasanya melakukannya sebulan sekali, dan terbatas untuk 50 pertanyaan saja, satu orang satu pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo langsung dicobain aja. Aku biasanya umumin di storyku kapan aku memulai sesi tersebut. Oke, pantengin aja. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk PAL nomor 1. Thanks for watching, bye bye. Oke, kita lanjut ke PAL nomor 2 ya. Oke, ya menurut aku penting ya untuk ngerti self worth kita lah. Kayak misalkan kenapa sih penting untuk feminim itu jangan ngejar-ngejar maskulin kayak gitu ya. Kenapa harus tahu ibaratnya kapan harus terus kita bertahan, berjuang, dan kapan harus pergi gitu. Menurut aku itu penting banget ya, menyadari hal-hal seperti itu, apalagi kalau kamu itu feminin gitu. Sebaik apapun dia, kalau dia yang nggak jelas, ciao. Menurut aku memang harus seperti itu. Oke. Baik, kita lanjut ke PAL nomor 2 ya. Di sini perasaannya ya,
ketika kamu pergi seperti apa, kita dealing sama Libra. Oke, di sini aku ngerasa kita dealing sama orang yang sulit menentukan satu keputusan, karena dia suka ragu sendiri gitu, untuk ada semacam kesulitan untuk menentukan gitu ya, baik jadi gimana, harus seperti apa. Dan tipikal orang yang suka mencari kenyamanan aja gitu, kenyamanan. Misalnya baru berkomunikasi dia nyaman, dia baru berkomunikasi, terus dia ngerasa ketika dia membina suatu hubungan dengan orang itu pengennya harmoni terus. Ketika itu bisa men-trigger hal yang gak harmoni, kayak misalkan kayak crucial conversation gitu, yang ngomongin hal-hal yang terlalu perasaan gitu ya atau hal-hal yang membuat dia harus menentukan sesuatu, dia jadi kayak anxious sendiri gitu loh, jadi kayak kurang nyaman gitu yang aku ngerasain, karena dia lebih tipikal orang yang lebih ke arah intelektual ya gitu, yang aku rasa dia orang yang ibaratnya suka hal yang kayak semacam ringan-ringan aja gitu, jangan terlalu ke perasaan, jangan terlalu menginginkan sesuatu yang wow gimana. Dia energinya itu memang kurang bisa menetap, kurang bisa terlalu intens ke dalam, yang aku ngerasanya untuk Libra kayak gitu ya. Cuma dia memang pemuja sebutannya keseimbangan menurut aku, dimana dia suka membanding-bandingkan, mulai itu diri dia sendiri ataupun orang lain. Jadi dia takut untuk menentukan, takut salah, takut mensolusikan sesuatu, menyimpulkan baiknya dia harus gimana melakukan sesuatu, itu dia penuh dengan keraguan-raguan biasanya Libra itu kayak gitu. Oke, di sini ada angka 7, mungkin ini signifikan number untuk kamu juga ya, dengan orangnya mungkin lahir di tanggal 7 atau di bulan 7 gitu ya. Baik. Di sini untuk Libra Sun, Moon, Rising, Mars, Venus sign-nya juga ya, atau energi Libra. Oke, kita akan lanjut ke ciri orangnya lagi ya. Oke, kita ke ciri orangnya lagi. Untuk tahun nomor 2, oke, di sini ada White Witch, be the light. Jadi orangnya yang tadi aku bilang ya, orangnya tuh energi feminimnya tuh besar gitu, energi Venusnya yang harmoni. Yang aku lihat tuh orangnya kemungkinan ya, mau itu feminim atau maskulin, yang ibaratnya tipikal mukanya tuh muka-muka protagonis gitu loh ya, mukanya lembut, yang aku lihat kayak gitu, lembut, terusnya hidungnya mancung, bibirnya agak bervolume, alis yang ibaratnya ada tapi tidak terlalu tebal gitu ya. Yang feminim terlihat anggun dengan rambutnya yang panjang, mungkin sebahu atau intinya panjang gitu ya. Yang aku lihat medium gitu. Dan kalau misalkan ini maskulin gitu ya, aku ngerasanya dia itu tipikal orang yang rambutnya itu ya ibaratnya rapih gitu, yang aku rasa, yang suka berpakaian rapi, bersih gitu, yang aku lihat kayak gitu. Yang aku lihat tuh pakaiannya tuh suka terlihat dia itu tuh anggun untuk para wanitanya, feminim gitu ya. Kalau yang maskulinnya tuh yang dia terlihat rapi, bersih. Kalau misalkan kayak baju tuh mungkin yang lebih ke arah yang skinny gitu ya. Untuk yang nggak terlalu, aku lihat sih badannya nggak terlalu besar gitu ya, ramping aja yang aku lihat di sini seperti itu. Oke. Dia di sini yang aku lihat ciri orangnya tuh model pembawa kedamaian, yang tadi kayak
orang yang suka memediasi orang lain, orang yang nggak frontal gitu ya. Jadi tata bahasanya itu juga bisa terjaga secara sopan santun gitu. Yang aku lihat tuh dia juga secara apa ya, suaranya juga lembut ya. Kalau yang maskulin juga suaranya juga yang bagus menurut aku, kayak apa ya, suara-suara yang mungkin kayak yang presenter TV gitu ya, atau yang kamu sering apa ya dengernya tuh kayak easy listening lah ya, enggak terlalu apa cempreng atau mengganggu pendengaran kamu gitu ya, aku ngerasa. Oke, baik, aku ngerasa dia orang yang bijaksana gitu ya, bijaksana, terus dia punya perspektif yang bagus dalam satu kehidupan. Dia punya kekuatan dalam diri, tapi memang kekuatannya tuh kayak tipikalnya kalau ditaruh tuh kayak energi di Empress gitu loh. Tipikal orang yang energinya itu lebih kayak open to receive, bukan energi yang agresif. Oke, aku pengen tahu lagi ciri orangnya untuk Paul nomor 2. Oke, di sini ada life review Archangel Jeremiel. Take inventory of your life and resolve to change or heal anything that is unbalanced. Ya, ngomongin balance lagi, Libra pasti memang akan selalu mereview untuk terus balancing hidupnya. Oke. Di sini kan jelas tuh, take inventory of your life and resolve to change or heal anything that is unbalanced. Jadi dia itu benar-benar yang tadi ya, pemuja keseimbangan apapun dalam hidupnya menurut dia gitu ya. Ini penting dalam hidupnya. Ketika kamu ibaratnya kayak kurang stabil secara emosi, terus kamu masih penuh dengan apa ya, ketidakseimbangan dalam hidup kamu, mau itu secara kamu dalam hidup gitu ya, ketika kamu ngomong sama dia, segala hal lah, segala aspek dalam hidup kamu itu dia bakal terus kayak nge-review ini bagus nggak nih aku sama dia, lihat nih aku orangnya seperti ini. Misalkan dia orangnya introvert, dia mungkin butuh yang orangnya extrovert bersama dia. Ketika kamu datang ke dalam hidupnya dia, itu memberi dampak yang baik atau enggak buat dia. Dia juga suka kayak mengevaluasi terus kayak gitu, dan dia tipikal orang yang peduli gitu ya terkait tentang segala hal dampak yang dia berikan kepada orang lain, dan dia juga memperhatikan itu untuk orang lain terhadap dia itu bagus nggak sih gitu, bagus untuk dilanjutin apa enggak sih gitu yang aku lihat. Jadi kayak dia tipikal orang yang kayak nggak apa-apa kalau misalkan diperlukan suatu perubahan apabila itu baik untuk dilakukan dan harus dilakukan gitu. Dia lumayan open minded soal itu, dia fleksibel terkait itu, bukan energi yang fix gitu. Dan di sini aku ngelihat ini memang terjadi karena dia punya perspektif kebijaksanaan tadi ya, yang nggak semua orang punya, yang aku lihat kayak gitu. Oke, baik. Aku pengen tahu energi hubungan kalian sekarang gimana untuk Paul nomor 2. Oke. Di sini ada Mercury. Oke. Kemudian di sini ada Two of House ya. Oke, kemudian di sini ada di sini ada Pisces. Oke. Baik, mungkin kamu dealing sama Sun, Moon, Rising Mars, Venus, sign-nya dia juga, ada Pisces-nya juga mungkin ya. Oke, di sini yang aku tangkep gitu ya, energi hubungan kalian sekarang, kalian masih komunikasi sama dianya. Oke, kalian kok masih komunikasi dengan baik ya. Yang aku lihat kayak lumayan konsisten gitu ya komunikasinya. Yang aku lihat juga komunikasinya juga saling memberikan perhatian satu sama lain sampai sekarang.
Oke, aku pengen tahu energi hubungan kalian gimana ya, lebih seperti apa. Oke, energi hubungan kalian gimana? Oke. Oke. Ya, di sini ada mirroring each other, self-image, relationship reflect our wounds, introspection. Oke. Kemudian di sini ada talking, ya, interested, conversing more with it, message arrive, text, call, email, hovering. Oke, jadi di sini energi hubungan kalian sekarang yang aku lihat di sini aja deh. Kalian masih ngobrol kok ya, masih komunikasi satu sama lain yang tadi aku udah jelasin, dan lagi mencoba untuk lebih memaintain hubungan dengan lebih baik, yang aku ngerasa kayak gitu. Dan di sini komunikasinya juga nggak dibombardir kok dari satu pihak, kelihatan gitu, nggak intens banget, dan tetap dengan intensitas berkomunikasi yang baik gitu ya. Kayak misalkan kamu hubungin dia pagi, nunggu dulu sampai dibalas, baru misalkan dia balasnya mungkin entah pagi itu atau siang atau malamnya gitu ya, kamu tetap nungguin, nggak ngebombardir, balance gitu yang aku lihat komunikasinya. Terus dianya juga ketika dia ngubungin kamu, dia juga bertindak hal yang sama gitu, nggak yang membombardir juga, dan ini terus termaintain gitu ya. Jadi kalian itu menghubungi satu sama lain dengan pengertian dan juga dengan perhatian, nggak memaksakan, yang aku lihat kayak saling balance aja gitu ya. Ketika yang satunya nanya, misalkan udah makan belum, yang satunya nanya lagi, oh udah makan belum, satunya memberikan perhatian apa yang lain, yang satunya juga kayak hubungannya kayak timbal balik terus gitu loh, yang gak terlalu yang satunya berlebihan memberikan perhatian, yang satunya tuh yang kayak kapan-kapan aja dibalasnya, misalkan kayak gitu. Aku ngeliat hubungan yang seimbang, yang aku ngeliat memang kalian ini mengerti gitu ya, bagaimana bisa harus menghargai orang lain ketika misalkan menjalin suatu hubungan, itu tetap memberikan timbal balik yang positif gitu aku ngerasanya. Oke. Kayak menjalin suatu hubungan sama temen gitu ya. Cuma mungkin di sini aku ngerasanya dari kalian juga, apalagi gitu kan, ini kan pengen situasinya ini lebih dari teman gitu ya. Tapi aku sejauh ini sih ngelihat tipikalnya memang masih kayak tetap di ranah teman sih gitu ya, yang saling memang open aja gitu, open satu sama lain, aku ngerasa gitu. Oke, kita akan lanjut ya. Di sini perasaannya ketika kamu pergi gimana ya, perasaannya dia nih ya, yang tadi aku jelasin ya. Ketika kamu pergi bagaimana perasaannya, file nomor 2. Oke, baik ya. Di sini ada Knight of Swords ya. Di sini ada The Wheel of Fortune. Oke, baik. Jadi perasaannya dia ketika kamu pergi, dia berusaha untuk lebih menjalin komunikasi. Jadi dia bakal nge-reach out kamu, bakal lebih lebih agresif lah ya daripada biasanya gitu. Aku ngerasanya tuh kayak gitu, soalnya di sini dia akan tetap memaintain suatu hubungan, apalagi ini kalau terjadi sudah menjadi kayak rutinitas gitu ya. Rutinitas misalnya kamu hubungin dia pagi, tiba-tiba pagi kamu menghilang gitu, dia bakal mencoba walaupun terakhir itu dia yang berkomunikasi sama kamu belum dibalas,
terus paginya kamu ngilang gitu ya, mungkin siangnya atau malamnya dia nge-reach out gitu ya, ngehubungin kamu duluan lagi apa atau gimana, atau mungkin sehari itu kamu hilang, kebesokannya dia bakal ngubungin kamu. Intinya dia bakal ngubungin kamu duluan aja, dia bakal jauh lebih agresif untuk berkomunikasi sama kamu lagi, yang aku lihat kayak gitu. Kayak aku bakal coba ya, pengen tahu perasaannya dia gimana gitu. Soalnya jadi kayak apa ya, rasanya tuh kayak gak enakan gitu. Dia pengen, dia happy-nya kalau tetap berkomunikasi gitu, yang dia rasanya tuh kayak gitu. Oke, dia bakal coba untuk nge-reach out kamu, yang aku rasa kayak gitu. Oke, perasaannya dia kayak nggak bisa, aku harus ngubungin dia gitu. Rasanya kayak perasaan yang nggak bisa apa ya, membiarkan untuk tidak berkomunikasi sama kamu gitu, kayak nggak rela kamunya hilang gitu. Oke, baik, aku bakal tarik dari kartu lagu ya. Oke, dari kartu lagu ini perasaannya dia ketika kamu pergi dari dia nih gimana? Oke. Baik, di sini ada dan Shiloh on Seven ya. Lupakanlah saja diriku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Jadi di sini aku ngerasanya tuh kayak ya itu tadi, perasaannya dia tuh nggak enakan gitu ya. Dia berusaha untuk komunikasi sama kamu gitu. Yang jelas mungkin ibaratnya mengkonfirmasi juga kamunya baik-baik aja, terus ya pengen tahu juga gitu ya, kamunya siapa tahu ngasih tahu gitu, kamu kemarin hilang kemana misalkan. Oh iya, kemarin sibuk banget kerjaan gitu. Seenggaknya ada konfirmasi lah, kamu kenapa tiba-tiba ngilang gitu ya. Dan dia ini ibaratnya kalau kamu ngomong ke dia, iya aku nggak mau komunikasi lagi sama kamu soalnya bla bla bla, yang dia ngerasa kayak kurang bisa dapet hal yang baik mungkin kamunya ya buat dia gitu ya. Dia bakal ngerti kok gitu ya, dia bakal yang kayak ya udah, baiknya kita nggak hubungan juga nggak apa-apa kok, itu yang terbaik buat kamu bahagianya begitu nggak apa-apa kok, aku bisa ngerti. Dia sebenarnya bisa sampai ke titik itu gitu, tapi sebenarnya dia melo gitu ya ketika kamu pergi. Oke. Kemudian di sini ada keliru Monita. Oke. Aku cinta kepadamu, aku rindu dipelukmu, ingin ku akhiri yang telah terjadi, lamunan membawamu kembali. Yang tadi aku bilang. Jadi dia itu sebenarnya dari komunikasinya kok intens, sudah jelas lah ya gitu. Apalagi misalkan ini feminim gitu ya, kita terus-terusan komunikasi sama seseorang, jelas itu karena ada perasaan gitu kan. Jadi ibaratnya kalau dia memang nggak biasa melakukan hal ini juga dengan orang lain, harusnya kamu juga tahu kalau dia punya perasaan jelas ke kamu, dan dia kangen komunikasi sama kamu, dan dia yang tadi ya kayak nggak rela kamu nggak komunikasi lagi sama dia, karena sebenarnya dia udah nyaman kayak gini komunikasi terus sama kamu. Oke. Baik, aku bakal ambil channel message-nya. Oke, channel message-nya ya. Oke. Channel message untuk kamu ya, perasaannya ketika kamu pergi. Tahu nomor 2. Oke. Ya. Karena file nomor 1 ada 4, aku akan kasihin kamu 4 juga. Oke. Oke. Di sini oke, aku ambil dulu. Oke ya. Di sini ada I am battling my demons right now. Oke, yang tadi ya, jadi galau, mikirnya negatif, mikirnya tuh ini itu, mungkin
kamunya dikira lagi marah mungkin sama dia, atau apa yang salah ya sama aku ya, terakhir komunikasi apa yang salah sampai dia akhirnya pergi gitu. Jadi di sini ada you are my everything, ya kan, dia ngerasa kamu ibaratnya kenyamanannya dia ngerasa intinya nggak mau lah kamu pergi gitu ya, nggak mau kamunya hilang gitu yang aku rasain. Jadi di sini ada all I ever wanted and needed is in you, yang tadi aku bilang dia punya perasaan yang lebih ya dari kamu, dan dia makin nggak rela ketika kamunya pergi dari dia. Terus ya di sini ada you are always on my mind, yang aku ngerasa dia terus mikirin kamu gitu ya, kenapa nih orang kemana, biasanya komunikasi kok tiba-tiba nggak ada. Terus makin jadi kayak pikiran terus, apalagi kalau dia Libra itu kan triggernya itu di intelektualnya dia ya, yang apalagi kalau kamu udah jadi rutinitasnya dia yang biasanya terus komunikasi, dia tiba-tiba nggak ada terus-terusan gitu ya, jelas itu akan mengganggu dia, apalagi secara pemikiran gitu, yang aku ngerasa kayak dia pasti punya apa ya, rasa yang nggak nyaman gitu yang aku ngerasain gitu. Oke, aku ngerasa kayak di sini perasaan dia sama kamu segininya udah fix lah ya, bukan konfirmasi kalau dia cuma pengen jadi teman aja sama kamu, jadi kamunya nggak perlu pergi menurut aku. Oke, atau jangan dibuat drama untuk kamunya pergi dari dia biar kamunya bisa jadi lebih dari teman ya. Jangan bikin drama. Oke, aku bakal kasihin kamu saran ya, saran untuk kamu ya, Paul nomor 2 di hubungan ini. Oke, di sini ada take a moment. Oke, stop. Now is not the time to rush into decision you are about to make. Before this important decision is made, take a moment to pause and quiet your mind so that you can ask your soul for guidance before you act or move forward. Tuh, dibilanginnya ya, disaraninnya stop, jangan pergi kamunya. Oke, barusan aku udah bilang ya, jangan bikin strategi singkat ya, shortcut biar kamunya bisa ke next phase hubungan sama dia ya, jangan bikin drama. Oke, jadi di sini kamu itu disuruh untuk menikmati prosesnya dulu gitu ya, jangan diburu-buru langsung aku tuh pengen cepet jadian kak sama dia gitu ya, sama ini nge-stuck terus hubungannya mungkin kayak gini, aku pengen buru-buru. Take a moment ya, jangan coba untuk ngeburu-buru proses, nggak baik. Jadi nikmati aja momen kamu sama dia dulu, lagi begini, komunikasi kamu juga kan terjalin dengan baik juga. Jadi jangan buat strategi yang enggak, bikin drama yang enggak, itu jangan. Oke. Jadi ini salah satu hal yang bisa buat hubungan kamu jadi lebih grounding lagi loh, gitu yang aku rasa. Oke, baik. Oke, di sini aku ngeliat ya untuk zodiaknya, birth chartnya itu ada Taurus, ada Pisces, ada Libra, ada Aquarius, Gemini ya. Yang aku ngerasa di sini kayak pembawaan Gemini-nya itu juga lumayan tinggi. Oke, Libra jelas untuk balance ya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk file nomor 2. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau misalkan kalian pengen lebih dive deeper gitu ya terkait tentang hal apapun, percintaan atau hal yang lain, bisa langsung request personal reading denganku, tinggal klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Oke, kemudian kalau kalian pengen nyobain quick reading tarot gratis denganku, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 50 pertanyaan, satu orang satu pertanyaan saja. Jadi sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo langsung dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk file nomor 2. Thanks for watching, bye bye.
Oke, baik. Kita lanjut ke pile nomor 3. Oke. Di sini jangan sekali-sekali bikin drama biar sampai akhirnya jadi shortcut gitu ya. Nggak apa-apa kak, biar dia buru-buru jadian sama aku, nggak akan baik nanti ujungnya. Jadi buatlah prosesnya sesuai dengan waktu yang seharusnya ya, jangan bikin drama ya. Oke, kita lanjut ke pile nomor 3. Oke, perasaannya ketika kamu pergi. Untuk pile nomor 3 kita dealing dengan orang di air sign. Oke, ini ada Libra, Gemini sama Aquarius. Oke, di sini ada angka 25. Mungkin ini signifikan number untuk kamu. Mungkin ini ulang tahunnya dia ya. Oke, di sini kita dealing sama orang yang fleksibel ya, orang yang banyak temennya gitu. Oke, orang yang populer, orang yang suka banget ya dealing dengan intelektualitasnya dia, dengan logikanya dia, terkenal dengan social life-nya dia, terkenal dengan intelektualnya dia, kepintarannya dia, kemudian bagaimana dia membuat suatu hal dari pikiran dia juga, ide-ide yang bagus gitu ya. Yang aku lihat bagaimana dia bisa membawa timnya atau orang-orang gitu ya menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu ya, membuat suasana jadi menyenangkan dengan segala hal yang dia coba untuk adaptasikan gitu ya kepada orang-orang. Dia coba untuk mengerti banyak orang, dia mempunyai kemampuan komunikasi yang sangat baik juga gitu ya aku lihat. Makanya banyak yang dari mereka juga itu selain punya teman-teman yang banyak gitu ya, networkernya dia itu bagus gitu ya. Cara dia untuk kayak menyampaikan suatu pendapat atau hal itu juga terkadang bisa nge-trigger orang lain gitu. Aku lihat dia itu pinter gitu ya, tipikal orang yang pinter gitu. Kok tiba-tiba jadi cadel akunya. Oke, jadi kita lanjut aja ya, langsung ya. Ciri orangnya ya, ciri orangnya untuk pile nomor 3 ya. Oke, ciri orangnya. Oke, medicine mother. Oke, honor your inner knowing. Oke, kemungkinan besar dia mungkin itu ya tadi ya. Mungkin dia ibaratnya mempunyai rambut yang cepak, hidung yang mancung ya, mancungnya dengan kayak mancung tanda panah model gini. Dia punya mata yang juga yang tajam yang aku lihat, dan alis yang melengkung gitu ya. Kan ada alis yang nukik gitu ya, ada ini kok ini yang lebih melengkung yang aku lihat. Dan punya bibir yang bervolume lebih dari yang pile nomor 1 dan 2. Dia punya wajah yang oval, dan kemungkinan besar juga dia juga punya warna kulit yang mungkin agak gelap gitu ya yang aku lihat. Matanya bisa jadi juga brown eye seperti ini. Oke. Baik, dia punya rambut yang cepak juga. Oke. Jadi di sini dia itu tipikal dia tadi aku ngomong kayak jadi kayak cadel-cadel. Ada apa ini? Oke. Dia tipikal orang yang kayak mengerti gitu ya. Ketika dealing sama orang-orang tuh dia tuh nggak cuma mendengarkan tapi memahami gitu ya, mengerti gitu. Dia bisa berempati kepada orang lain lebih gitu ya, memahami dari misalkan komunikasi orang yang ngejelimet gitu ya, complicated sama dia bisa memahami, nggak perlu banyak kata-kata gitu. Mudah untuk memberikan suatu conclusion gitu yang aku ngerasain gitu ya, memahami lebihnya sampai ke situ. Kemudian dia ini juga
tahu gitu ya, dia itu diberikan kayak semacam bakat yang lebih, kepintaran yang lebih dari orang lain, insight yang lebih, memahami dalam satu kehidupan kita ini. Gak semua orang kan dapat kayak semacam inner knowing gitu. Kalau dia itu tahu, dia tahu kelemahan dirinya apa, kelebihan dirinya apa yang baik dilakukan dia di hidup sekarang tuh apa, kayak gitu. Jadi dia tuh kayak mempunyai kebijaksanaan yang lebih ya, cara pandang, perspektif yang berbeda dengan orang-orang biasanya. Dan inner knowing inilah yang ngebuat orang-orang tuh jadi kayak nyaman juga sama dia. Dia tuh kayak tipikal orang yang kayak mengayomi gitu loh, mengayomi, yang nyaman untuk misalkan diberikan curhat atau ada advice yang dibutuhkan, dia juga ditanyain pendapatnya. Dan dia suka memperbaiki keadaan-keadaan yang mungkin misalkan ada yang berselisih, dia yang mediasiin. Terus ada yang mengalami kesulitan apa, dia coba untuk solusikan dengan knowledge-nya dia, dengan kepintarannya dia. Terus ada yang ibaratnya lagi ada di tahap yang dark gitu ya, dark night of the soul, mungkin dia bisa ngasihin insight-nya gitu. Jadi dia ini kayak semacam orang yang bisa diandalkan di area masyarakat gitu ya. Oke. Biasanya kalau kayak air sign kayak gitu, dia itu apa ya, banyak bermanfaatnya itu secara global gitu ya, global gitu, bukan person to person gitu, yang jadi kayak semacam satu grup gitu, lebih ke banyak masyarakat, karena energinya tuh pindah-pindah, jarang bisa menetap. Yang aku biasanya lihatnya seperti itu ya, air sign. Oke. Tapi karena itu jadi mudah beradaptasi ya, pinter, dia punya keinginan lebih untuk belajar gitu ya, dia mencari pembelajaran, pengetahuan, dia suka hal yang menstimulasi pikirannya dia. Oke, aku pengen tahu lagi ya ciri orangnya untuk file nomor 3. Oke. Ya. Oke. Di sini ada angel therapy, di sini ada medicine, di sini ada terapi. Oke. Angel Raphael, give your cares and worries to us angel and allow us to take your burden. Ya. Dia ini orang yang selalu membuat keadaan baik ya ke orang-orang lain ya, yang tadi aku udah bilang ya, membantu orang lain menjadi pribadi yang lebih baik lagi, membantu orang lain untuk jadi lebih tenang, mengerti keadaan orang lain jadi merasa rasanya tuh kayak yang tadinya luka batin tuh jadi bisa lebih sembuh lah hati ini ya, batin ini, setelah dapet insight dari dia, dari pengetahuan yang dia punya, mau itu pengetahuan hal-hal yang lain mungkin, atau pengetahuan agama juga bisa memungkinkan ya, dia akan memberikan kayak semacam pengertian gitu, insight. Jadi kita dapat pencerahan gitu, selama ini kayak mengalami mungkin rasanya tuh menderita terkait apa, nanti dia solusiin baiknya begini, terusnya dia bakal ngasihin insight apa yang kamu jalani selama ini, sebenarnya itu akan dipersiapkan tentang apa gitu mungkin. Jadi kayak dia akan membuat kamu jadi feel better lah ya gitu aku ngerasanya. Oke. Baik, aku bakal ya tarik untuk energi hubungan kalian sekarang gimana untuk file nomor 3. Di sini ada Leo. Halo Leo, atau kamu dealing sama Leo ya? Sun, Moon, Rising, Mars, Venus sign-nya ada Two of House, oke. Kemudian di sini ada Venus, oke, Venus. Jadi energi hubungan kalian sekarang itu aku ngerasanya kayak di tahap saling melindungi satu sama lain ya, saling memberikan cinta yang aku rasa gitu. Cintanya tuh cinta yang melindungi, cinta yang saling nge-backup, yang aku rasa kayak gitu, melindungi, memberikan ketulusan, cinta yang ibaratnya kayak semacam kamu nih
kayak udah bagian dari keluarga aku loh gitu. Jadi apapun yang terjadi sama kamu, aku bakal coba bantu gitu ya, aku bakal coba memprioritaskan kamu, kayak apa ya, udah kayak apapun hubungan kalian, udah kayak kalian punya, udah jadi kayak satu family gitu rasanya gitu ya. Udah kayak kamu belum punya status apapun, itu kayak udah rasanya udah kayak pacaran sama dia, udah kayak mau nikah aja sama dia gitu. Rasanya sangat dilindungi, sangat aman banget gitu ya. Aku rasa kayak ngasihin keamanan satu sama lain gitu ya. Rasa apa ini ya, aku tuh kadang susah jelasin secara kata-kata, tapi secara motorik jadi kena gitu ya. Tangan aku jadi begini-begini. Oke, jadi dapat kayak semacam keseimbangan gitu, kayak pilar yang bisa kamu pegang, kamu andalkan gitu ya rasanya. Oke, aku pengen tahu ya, ini itu energinya seperti apa ya, konfirmasi energi hubungan kalian sekarang seperti apa. File nomor 3. Oke. Di sini ada X. Oke. Break up, separation, stop the pattern, silent treatment, abandonment. Baik. Oke, aku taruh sini. Kemudian di sini ada the snake. Oke, competition, enemy, clever, malicious, look over your shoulder, the other man, the other woman, kok the other man. Oke. Ya, baik. Di sini yang aku tangkap gitu ya. Untuk hubungan kalian kan saling memprotek keadaan satu sama lain. Tapi tampaknya gitu, dari salah satu dari kalian ini nggak siap dengan adanya suatu hubungan yang lebih atau hubungan secara lebih intim. Ya, aku rasa gitu. Dan terjadilah runner ya. Ada yang kabur dari sini, yang akhirnya memutus kayak semacam hubungan yang nggak terlalu intens lagi. Mungkin sebelumnya ada komunikasi, ini beneran kayak modenya tuh kayak lagi pause gitu, kayak lagi komunikasi mungkin udah dari bulan kapan nggak komunikasi gitu rasanya. Jadi kayak kayak situasi yang kalian tuh kayak masing-masing tapi tetap suka ngecek satu sama lain. Ngeceknya nggak literally, nggak saling berkomunikasi, yang kayak mungkin ngestalkerin di media sosial, mungkin dilihat oh dia sekarang sama siapa ini gitu ya, oh dia masih single atau enggak, oh dia sekarang lagi ngapain, masih suka kepo misalnya ngeliatin media sosialnya dia juga. Yang aku lihat tuh kalian kayak berdiri sendiri satu sama lain, tapi kalau dia ada kenapa-napa, kamu sebenarnya nggak mungkin nggak tertrigger, karena kamu sebenarnya ngerasa dia itu kayak ya tadi ya, kayak rasanya tuh kayak satu family sama kamu. Kayak kalau kamu punya keluarga dia yang sakit atau apa kan, seenggaknya kamu tuh kayak nggak peduli sama dia gitu. Itu rasanya kalian tuh sebenarnya saling ngerasa apa ya, kamu tuh ibaratnya orangku, ibaratnya semacam kayak gitu, kamu tuh orang aku gitu. Jadi mau kamu sekarang nggak komunikasi atau enggak sama dia, kalau kamu kenapa-napa dia nggak peduli gitu, walaupun misalkan dia yang kabur gitu. Ini kan dia mencoba untuk tetap bisa berdiri di tempatnya sendiri, kamu juga berdiri di tempat kamu sendiri. Aku rasa sih seperti itu. Oke. Kayaknya dia sih yang kabur ini sih ya. Oke, aku bakal coba ya. Langsung aja ke pertanyaannya. Perasaannya ketika kamu pergi. Nih ya. Kalian udah gak komunikasi ini, aku lihat. Udah sistemnya lagi pause ini. Berarti ini yang dia rasakan sekarang ya. Oke. Baik. Di sini ada Queen of Wands.
Oke, ya cantik ya Queen of Wands ya. Oke. Dan di sini ada Six of Pentacles ya, kelihatan. Oke. Ya. Oke. Oke. Aku tata dulu. Oke. Baik. Di sini aku ngerasa ya, ketika kamu pergi dari dia ya, which is ini udah terjadi nih kayaknya nih, kamu pergi nih. Aduh, atau kamu ya masih yang suka reach out tapi dia yang udah kabur duluan. Oke, di sini aku ngerasa dia berusaha untuk healing sendiri. Dia berusaha apa ya, mengerti gitu ya, kalau terkadang di suatu keadaan kayak gitu nggak bisa dianya tuh kayak terus-terusan membuat kamu menetap ketika dia kabur apalagi gitu ya. Jadi perasaannya dia sebenarnya dia masih tertarik sama kamu, pengen ngasih sesuatu hal ke kamu. Dia apa ya, pengen berlaku hal yang berbeda dari dia yang biasanya. Yang biasanya dia kabur, dia pengen gak kabur, pengennya ke kamu. Aduh, lucu banget sih. Iya, baiknya kamu pergi aja kok itu. Oh, langsung nge-trigger file nomor 3 aku ngomporin, gak bagus. Mia, ini gak bagus ini kayak gini pembawaannya ya. Oke, aku suka ngomong sama diriku sendiri ini, kadang dark side aku suka keluar. Oke, jadi oke, untuk perasaannya dia sendiri kayak gitu. Dia pengen dia healing dulu lah untuk diri dia sendiri. Dia kabur begini juga mungkin dia belum siap dengan komitmen segala macam, itu kan dari shadownya dia juga. Dia mengerti masalahnya kemungkinan besar berarti kan dari dia, orang dia yang kabur gitu kan. Makanya dia berusaha untuk kayak healing dulu diri dia sendiri, memastikan diri dia sendiri, ngestabilin diri dia sendiri dulu. Yang aku lihat kayak gitu perasaannya dia tuh. Dia berusaha untuk ngerti lah ya, terkait tentang keadaan yang tidak memungkinkan untuk memberikan suatu apa ya, hal yang membuat kamu itu ngerasa dihargai atau ngerasa berarti, ngasih tahu kamu tuh sebenarnya menarik di mata dia, tapi dia beneran nggak bisa komit untuk sekarang, nggak bisa komunikasi lebih lanjut karena dia tahu mungkin kalau komunikasi lebih lanjut nanti jatuhnya nggak bisa berdiri satu sama lain sendiri-sendiri, tapi jadi kayak terlalu intim sama kamu. Dia nggak mau nyakitin kamu gitu sebenarnya. Oke, aku bakal lebih ya terkait tentang perasaannya ya. Perasaannya ketika kamu pergi tuh gimana? File nomor 3, perasaannya ketika kamu pergi gimana? Oke. Ya. Di sini ada wish urban zakapa, karena bahasa nggak jelas, aku bahasa Indonesiain ya. Apakah kau merasakan hal yang sama meskipun keinginanku untuk mencintaimu lagi, keinginan yang tak berguna, aku akan terus melakukannya. Luar biasa. Jadi yaitu dia kabur karena sebenarnya dia ngerasain sesuatu, kabur dia mungkin ngerasa kayak semacam deep intense feelings yang dia ngerasa, oh udah nih ini bakal ke tahap selanjutnya nih, lebih intim nanti gue sama dia nih. Gue takut disakitin nih gitu, takut nanti kita jadi lebih atau apa, gue nggak bisa nge-provide ini, gue belum siap, atau hal-hal ketakutan segala halnya itu. Dan di sini ya perasaannya dia ketika kamu pergi yaitu dia sebenarnya pengen ada kesempatan lagi bareng sama kamu ya. Di sini kan udah ada tuh jas-jas ya. Apakah kamu merasakan hal yang sama ya kan? Dia takut kok ini cuma yang dia rasain sepihak aja. Takut kok kamu tuh kalau ngenal dia lebih dalam lagi, yaitu ya cuma selewatan terus ya caw aja gitu. Takut ketika dia udah ngasihin kamu penghargaan gitu, hatinya dia apalagi, itu kamu nggak bisa ngejaga dengan baik seperti orang-orang yang selama ini sama dia gitu. Dan dia nggak siap, ibaratnya hatinya dibuang-buang lagi atau diinjak-injak lagi atau dihancurin lagi. Jadi kayak dia lumayan
apa ya, belum siap mental gitu ya, kalau misalkan ini dia sendiri yang akhirnya ngerasa lebih daripada kamu, dan dia nggak mau keadaannya ini tiba-tiba kok masuk ke dalam hubungan yang kemungkinan bisa jadi komitmen. Yang nggak mau nih, aku nggak mau, nggak siap dengan keadaan yang sekarang. Kalau mau mungkin yang have fun aja mungkin gitu ya, karena dia belum siap secara mental harus dealing dengan hal-hal yang bikin hatinya atau jiwanya tersakiti lagi gitu. Jadi dia kabur gitu, atau dia ngerasain deep intense feeling sama kamu, rasanya takut gitu ya, kok gue ngerasain begini, kok tiba-tiba gue udah baper duluan parah gitu ya. Dan dia nggak mau itu jadi bikin dia nggak, apa ya, bukan pribadi yang seimbang lagi, bukan pribadi yang selama ini yang orang-orang lihat gitu ya, dia yang solusiin itu semua, dia yang nyembuhin orang, ngasih tahu orang curhat ke dia, ngasih tahu ini itu baiknya kalau kamu dengan pasangan A I U E O gitu kali ya, segala macam bagian ke kamu dianya tuh susah ya pakai logika gitu, lebih ke arah perasaan. Dia rasanya mungkin langsung oh my god gitu, ada semacam ketakutan. Oke? Di sini ada lagi sabar Afgan. Sabarlah cintaku, hanya sementara kau harus dengannya kini. Jadi dia sebenarnya kayak butuh waktu sih menurut aku. Dia butuh waktu untuk healing, untuk diri dia sendiri ya. Jadi perasaannya ketika kamu pergi dari dia, dia tahu nanti kemungkinan besar kamu harus sama orang lain, jadian sama orang lain gitu ya, harus ninggalin dia tahu itu resikonya. Tapi dia tahu kalau misalkan ketika nanti dia udah selesai healing gitu ya, apabila semuanya sesuai dengan plan dia pengen nanti ada suatu kesempatan bareng sama kamu gitu. Dan dia tahu kalaupun nanti kamu sama orang lain paling itu cuma hal yang sementara aja, karena dia meyakini sebenarnya kamu itu sama dia berjodoh gitu, yang aku tangkep ya. Aku bakal ambil channel message-nya ya. Oke, perasaannya dia ketika kamu pergi, pile nomor 3. Oke, baik. Oke, baik di sini. Oke, ya. Di sini ada do you still care ya. Di saat kau pergi, ini yang dia pikirnya, do you still care, perasaannya dia gitu. Maksudnya di sini ada I want us together. Oke, ya. Tadi aku udah bilang dia sebenarnya pengen bareng sama kamu, tapi dia lagi nggak siap dengan semua hal yang tadi aku jelasin ke kamu gitu ya. Terus di sini ada everything reminds me of you. Ya, dia kepikiran kamu terus ketika kamu pergi dari dia. Ya itu kali ya yang sebenarnya kan dia kan model kayak gini berarti kan lagi dealing sama shadow side-nya dia gitu. Dia ngerti dia masih belum healing gitu ya, banyak trauma, banyak hal yang dia masih takutkan dalam suatu hubungan, dan dia tahu permasalahannya di dia gitu ya. Dan dia sepertinya juga ngerasa bersalah juga, padahal dia sangat tertarik sama kamu dan kayak pengen ngasihin sesuatu bahkan ke kamu. Dia mungkin udah mempersiapkan juga gitu ya, ada plan-plan yang dia udah pikirin di kepala dia ketika bareng sama kamu, dia pengen ngelakuin apa-apa gitu. Oke, di sini ada I need time to figure things out yang tadi aku jelasin ke kamu ya. Dia butuh waktu untuk semua hal ini. Dia udah banyak disakitin orang, dia juga ada hal yang dia prioritasin dulu sekarang, dan itu nggak bisa terkait tentang komitmen hubungan kayak gini. Dia masih belum siap untuk ini dulu. Jadi dia udah ngerti juga resikonya kalau kamu sama orang lain, ya udah gitu. Sebenarnya ketika kamu pergi gitu ya, keinginan dia buat ngehubungin kamu tuh tinggi loh. Dia keinginan untuk nge-text message gitu ya, WhatsApp mungkin, atau hal yang lain atau apapun itu,
tinggi, mau nelpon kamunya tuh tinggi, pengen berhubungan sama kamunya tuh tinggi, yang aku tangkap. Oke, aku bakal kasihin kamu saran ya untuk file nomor 3, saran terkait hubungan kamu ini dengan dia. Oke. Stay connected. We are all born connected to spirit, often known as the divine source. Yet many of us have a tendency to pull away from that connection as we journey through life in the physical world. Okay, now is an important time to reconnect to the source. Jadi di sini saranku ya, kalau misalkan dianya nggak ngehubungin kamu nggak perlu ngehubungin dia duluan, nggak apa-apa ya. Kamu ibaratnya penuhin hati kamu dengan kamu ngetawakalin semua perjalanan hidup kamu itu kepada Tuhan aja, nggak apa-apa. Ketika nanti dia ngehubungin kamu, nggak usah ngeblok, tetap aja hubungan sama dia, nggak apa-apa, welcome gitu. Siapa tahu dia memang lagi di tahap udah selesai healing mungkin gitu, dan siapa tahu ini memang juga jodoh kamu. Open to receive aja gitu, jangan dendaman gitu ya. Terakhir aku hubungin dia nggak ngebales apapun aku telepon juga nggak diangkat. Sekalinya ini tiba-tiba dia ngubungin ya, males aku angkat. Jangan buat drama-drama. Oke, kalau kamu masih punya perasaan sama dia, open aja. Oke, jangan buat kayak semacam gengsi, ego apa itu kesampingin lah ya. Itu hambatan-hambatan untuk menyatukan jiwa-jiwa yang sudah tersadar. Jadi aku berharap kamu bisa balance juga gitu. Ketika dia udah healing, kamu juga healing ya, bukan tambah bikin drama-drama. Oke. Baik, di sini aku ngelihat untuk birth chartnya, untuk zodiaknya di Gemini, Aquarius, Libra, Taurus, Leo, kemudian di sini ada Capricorn, Virgo, Taurus, Leo, Aries, Sagittarius. Aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk file nomor 3. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau misalkan kalian pengen lebih mengetahui terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku, nanti langsung tersambung ke WhatsAppku ya. Kemudian kalau kamu tertarik untuk melakukan quick reading tarot gratis, bisa langsung follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 50 pertanyaan, satu orang satu pertanyaan, dan sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku. Jadi monggo langsung dicobain aja. Biasanya aku umumin tuh di story Instagramku, jadi kalian bisa pantengin di situ. Aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk file nomor 3. Thanks for watching. Bye bye.